Bayangkan, malam yang seharusnya sunyi, tiba-tiba berubah menjadi neraka. Langit timur tengah menyala. Bukan karena bintang, tetapi karena ratusan rudal yang melesat cepat. Sirene meraung, orang-orang berlari menyelamatkan diri. Anak-anak menangis di dalam pelukan orang tua mereka. Dan di balik semua itu, tiga kekuatan besar dunia sedang saling berhadapan: Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ini bukan sekadar konflik biasa. Ini adalah ketegangan yang bisa memicu perang besar, bahkan perang dunia berikutnya. Dan pertanyaan yang kini menghantui seluruh dunia adalah, apakah ini akan berhenti? Atau justru menjadi awal dari kehancuran? Untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus kembali ke masa lalu, jauh sebelum rudal dan drone memenuhi langit. Permusuhan ini sudah lama tertanam, sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Ketegangan dengan negara-negara di Timur Tengah sudah tidak terhindarkan, namun titik balik terbesar terjadi pada tahun 1979. Ketika revolusi Iran menggulingkan pemerintahan lama dan melahirkan rezim baru yang secara terbuka menentang Israel. Sejak saat itu, Iran mulai membangun kekuatan, tidak hanya secara militer, tetapi juga melalui kelompok-kelompok sekutu di berbagai wilayah. Di Lebanon ada Hizbullah, di Gaza ada Hamas, dan di berbagai tempat lain. Jaringan pengaruh Iran terus berkembang. Sementara itu, Israel melihat semua ini sebagai ancaman eksistensial, dan Amerika Serikat berdiri di sisi Israel sebagai sekutu terkuatnya selama puluhan tahun. Konflik ini berlangsung dalam bayangan, serangan rahasia, operasi intelijen, perang proksi. Namun semua itu berubah ketika dunia memasuki era baru konflik terbuka, memasuki dekade 2020-an. Ketegangan semakin meningkat, program nuklir Iran menjadi perhatian utama dunia. Amerika dan Israel percaya bahwa Iran sedang menuju pembuatan senjata nuklir, sementara Iran bersikeras bahwa program tersebut hanya untuk tujuan damai. Ketegangan ini semakin panas ketika berbagai insiden terjadi: serangan terhadap fasilitas nuklir, pembunuhan ilmuwan, dan sabotase misterius. Semua saling tuduh, tidak ada yang mengaku. Namun dunia tahu, perang diam-diam sedang berlangsung, hingga akhirnya tahun 2026 menjadi titik balik. Sebuah serangan besar diluncurkan, menargetkan fasilitas penting di Iran. Ledakan mengguncang beberapa kota, dan dalam sekejap dunia berubah. Iran tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, balasan diluncurkan. Ratusan rudal dan drone meluncur menuju target di Israel dan pangkalan militer Amerika. Langit dipenuhi cahaya api. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Namun tidak semua bisa dihentikan. Beberapa rudal berhasil menembus, menghantam bangunan, dan menimbulkan korban jiwa. Di sisi lain, ketegangan di laut juga meningkat. Kapal perang Amerika bergerak, dan laporan tentang ancaman terhadap kapal induk mulai muncul. Dunia menyadari satu hal: ini bukan lagi konflik terbatas. Ini adalah perang yang bisa meluas kapan saja. Serangan balasan datang dengan cepat. Jet tempur memenuhi langit, menyerang berbagai target di Iran: fasilitas militer, gudang senjata, dan pusat komando menjadi sasaran utama. Ledakan demi ledakan mengguncang kota-kota besar. Sementara itu, Amerika mulai meningkatkan kehadiran militernya. Pasukan tambahan dikerahkan, kapal perang dikirim, dan dunia mulai melihat skala konflik yang semakin besar. Konflik ini tidak hanya terjadi di medan perang, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Harga minyak melonjak, pasar global terguncang, dan ketakutan menyebar ke berbagai negara. Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dunia,
menjadi titik kritis jika jalur ini ditutup. Ekonomi global bisa lumpuh, negara-negara mulai bersiap, bukan hanya untuk dampak ekonomi, tetapi juga kemungkinan konflik yang lebih luas. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah ketiga pihak memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Iran dengan jaringan sekutunya, Israel dengan teknologi militernya, dan Amerika dengan kekuatan globalnya. Jika konflik ini terus meningkat, kemungkinan perang besar tidak bisa dihindari, bahkan ancaman penggunaan senjata yang lebih mematikan mulai dibicarakan. Dan di titik ini, dunia benar-benar berada di tepi jurang. Di tengah kekacauan, beberapa pihak mencoba menengahi. Negara-negara lain, organisasi internasional, semua berusaha mencari jalan keluar, namun kepercayaan sudah hancur. Setiap pihak merasa benar, dan tidak ada yang mau mundur. Upaya damai seringkali gagal sebelum dimulai di berbagai belahan dunia. Orang-orang mulai khawatir, apakah ini akan menjadi perang dunia? Apakah konflik ini akan melibatkan lebih banyak negara? Apakah dunia siap menghadapi dampaknya? Media terus memberitakan, para analis memberikan prediksi, dan masyarakat hanya bisa menunggu. Hari ini, dunia berada dalam ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah konflik ini akan mereda, atau justru semakin besar? Satu hal yang pasti, apa yang terjadi sekarang akan menentukan masa depan dunia. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa perang besar sering dimulai dari konflik kecil yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan hari ini, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. Iran, Amerika, dan Israel. Tiga kekuatan, satu konflik, dan dunia menunggu akhir dari cerita ini. Selama bertahun-tahun, dunia hanya melihat konflik ini dari permukaan, namun di balik layar, sebuah perang besar sebenarnya sudah berlangsung lama. Perang tanpa deklarasi, tanpa batas yang jelas, dan tanpa aturan. Operasi rahasia, serangan siber, pembunuhan target penting, semuanya dilakukan dalam diam. Iran dituduh membangun jaringan militer di berbagai negara, mengirim senjata secara diam-diam, dan memperkuat sekutu-sekutunya. Di sisi lain, Israel melakukan operasi intelijen tingkat tinggi, menyusup, menghancurkan fasilitas penting, bahkan menargetkan individu-individu kunci. Amerika Serikat bermain di dua sisi, sebagai kekuatan militer dan juga pengendali strategi global. Namun kini, semua yang dulu tersembunyi mulai terlihat jelas, dan dunia mulai menyadari perang ini sebenarnya sudah lama dimulai. Jika dulu perang dilakukan dengan senjata konvensional, hari ini perang telah berubah. Drone menjadi senjata utama, kecil, cepat, dan mematikan. Serangan bisa dilakukan dari jarak jauh, tanpa harus mengirim pasukan dalam jumlah besar. Selain itu, perang siber juga menjadi ancaman besar. Sistem listrik bisa dilumpuhkan, komunikasi bisa diputus, bahkan pertahanan negara bisa dilemahkan hanya dengan satu serangan digital. Bayangkan, sebuah kota besar tiba-tiba gelap total, tanpa listrik, tanpa internet, tanpa komunikasi. Dan di saat itulah serangan militer datang. Inilah wajah perang modern, tidak hanya terlihat, tetapi juga tidak terlihat. Timur Tengah kini menjadi pusat ketegangan dunia. Setiap hari, laporan serangan baru muncul. Ledakan di satu kota dibalas dengan serangan di kota lain. Rantai konflik terus berlanjut. Negara-negara di sekitar mulai merasa terancam. Beberapa mulai memperkuat pertahanan, sementara yang lain mencoba tetap netral. Namun satu hal yang jelas, tidak ada yang benar-benar aman, karena jika konflik ini meluas,
Semua akan terkena dampaknya. Ada satu tempat yang menjadi pusat perhatian dunia, Selat Hormuz, jalur sempit. Namun sangat penting, sebagian besar minyak dunia melewati jalur ini. Jika terjadi gangguan, dampaknya bisa sangat besar, harga minyak akan melonjak. Ekonomi global bisa terguncang, dan krisis energi bisa terjadi. Iran memiliki posisi strategis di wilayah ini, dan jika situasi semakin buruk, selat ini bisa menjadi titik konflik utama. Perang tidak hanya terjadi dengan senjata, tetapi juga dengan ekonomi, sanksi, pembatasan perdagangan, dan tekanan finansial. Semua digunakan sebagai senjata. Iran telah lama berada di bawah tekanan ekonomi, namun negara tersebut tetap bertahan. Sementara itu, Amerika dan sekutunya mencoba melemahkan Iran melalui berbagai cara, namun hasilnya tidak selalu sesuai harapan, karena di dunia yang saling terhubung, tekanan pada satu negara bisa berdampak pada negara lain. Selain perang fisik, ada juga perang informasi, media, internet, dan media sosial. Semua menjadi alat untuk membentuk opini. Setiap pihak mencoba menunjukkan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Berita disebarkan, narasi dibangun, dan persepsi publik dibentuk. Namun di tengah semua itu, sulit untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya, karena dalam perang, kebenaran sering menjadi korban pertama. Pertanyaan yang terus muncul adalah, apakah ini akan menjadi perang dunia? Jawabannya, tidak ada yang tahu, namun tanda-tandanya mulai terlihat. Aliansi mulai terbentuk, negara-negara mulai bersiap, dan ketegangan terus meningkat. Jika satu negara besar ikut terlibat, situasi bisa berubah dalam sekejap, dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya dengan mudah. Di balik berita besar, ada cerita yang sering terlupakan, cerita tentang rakyat biasa, orang-orang yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka, anak-anak yang tumbuh di tengah suara ledakan. Tanpa tahu apa itu kedamaian. Inilah sisi gelap perang, yang jarang terlihat, namun paling menyakitkan. Hari demi hari berlalu, namun konflik ini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Dunia hanya bisa menunggu keputusan, menunggu perubahan, atau mungkin menunggu kehancuran. Dan di titik ini, semua kembali pada satu pertanyaan: apakah manusia akan belajar dari sejarah, atau mengulanginya kembali?